alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Rabi dengan NIM 223103. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas 4B. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis-hadis pemasaran. Saya didampingi oleh rekan saya yang bernama Anza Mariza dengan NIM 223164. Baik, langsung saja masuk kepada materi. Pemasaran suatu produk itu hal yang sangat penting dilakukan oleh pelaku ekonomi untuk mengenalkan produk-produknya kepada konsumen. Nah, selain itu, adapun pemasaran suatu produk merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Nah, yang pertama untuk pastinya untuk mengenalkan keunggulan produk mereka kepada konsumen. Yang kedua untuk mengembangkan pasar dan memenangkan persaingan di tingkat pemasaran syariah. Nah, sebagus apapun sebuah produk, jika tidak dilakukan pemasaran, maka tidak akan menimbulkan manfaat kepada para konsumen, dan yang pastinya tidak akan menimbulkan profit atau keuntungan kepada produsen. Nah, secara umum, pemasaran dapat diartikan sebagai suatu cara yang direncanakan oleh produsen untuk mencapai tujuan perusahaan melalui pengembangan keunggulan produk yang dimiliki dengan menggunakan program atau kegiatan melayani pasar. Nah, biasanya yang dikenal oleh masyarakat ini pemasaran itu hanya berupa promosi ataupun pengiklanan sebuah produk kepada konsumen. Ternyata secara definisi itu tidak seperti itu. Nah, definisi lainnya, pemasaran merupakan suatu proses berkelanjutan yang dimulai dari perencanaan, menerapkan konsep, menentukan harga, membuat promosi, dan mendistribusikan sejumlah ide, barang, serta jasa untuk menciptakan pertukaran nilai yang mampu memenuhi target pencapaian tujuan dan sasaran yang diinginkan. Nah, dalam kaitannya dengan pemasaran syariah, secara epistemologi, yang dimaksud dengan pemasaran syariah itu adalah kegiatan ekonomi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta menciptakan nilai atau value bagi mereka selama tidak bertentangan dengan sumber utama dalam syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, hal ini disinggung dalam kaidah fikih yang bunyinya adalah al-muslimuna ala syurutihim ila syartan harrama halalan aw ahalla haraman, yang artinya adalah kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Nah, Rasulullah SAW bersabda dari Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu anhu, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, nah, perdamaian yang diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan sebuah syarat kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau sebaliknya menghalalkan sesuatu yang haram. Nah, Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih, hadis riwayat Tirmizi. Nah, kegiatan pemasaran syariah setidaknya memiliki dua aspek penting, yaitu yang pertama adalah merencanakan gagasan atau ide tentang suatu produk. Yang kedua adalah strategi pemasaran syariah produk kepada konsumen. Dalam menjalankan kedua aspek ini, seorang pelaku usaha harus memperhatikan aturan dan etika ekonomi agar mendapatkan kualitas maksimal dan produk memberi manfaat bagi konsumen. Dalam perspektif hadis, kedua aspek pemasaran syariah ini hendaknya dilandaskan pada dasar filosofis bahwa kegiatan yang direncanakan dalam rangka mengomunikasikan suatu produk kepada masyarakat umum secara baik dan benar. Nah, mengenai hal ini disyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang berbunyi, yang artinya adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya atau dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahmilah. Nah, apa kaitannya dengan pemasaran? Bersilaturahmi di sini bisa diartikan sebagai pemasaran. Artinya, kita memasarkan sebuah produk kita kepada konsumen itu termasuk dalam silaturahmi. Maka barang siapa, kata Allah, yang ingin dilapangkan rezekinya, bersilaturahmilah. Lakukanlah pemasaran jika ingin sebuah produk semakin profit dan menimbulkan manfaat bagi para konsumen. Nah, selanjutnya dalam melakukan kegiatan pemasaran syariah, seorang pelaku usaha hendaknya mengikuti kaidah-kaidah yang digariskan oleh syariat, baik yang berkaitan dengan produk, penentuan harga maupun promosi yang dilakukan. Nah, berkaitan dengan produk, Islam memiliki kriteria yang mesti diikuti.
yaitu produk yang dipasarkan harus halal dan baik. Kriteria ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 114 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya adalah maka makanlah yang halal lagi baik dan dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, ayat tersebut memberi penegasan kepada orang-orang yang beriman agar mengonsumsi makanan-makanan yang halal dan baik. Nah, kriteria halal ini yang menentukan adalah syariat, bukan logika. Nah, pengertian halal sendiri adalah lawan dari haram. Dengan demikian, suatu produk itu bisa dikatakan halal apabila dari sisi bentuk atau zatnya itu tidak mengandung unsur-unsur haram seperti khamr, daging babi, dan daging anjing atau sebagainya. Nah, suatu produk juga itu bisa dikatakan haram jika cara mendapatkan bahan pokok untuk membuat suatu produk tersebut adalah dilewati dengan cara yang haram seperti mencuri atau sebagainya. Nah, sementara kriteria baik ini ditentukan oleh medis dengan memperhatikan kandungan makanan atau minuman disesuaikan dengan kondisi kesehatan orang yang mengonsumsinya. Nah, contohnya adalah misal kayak gini, dalam Al-Quran, dalam agama kita diperbolehkan untuk memakan seluruh makhluk di laut, seluruh bangkai di laut adalah halal. Nah, tetapi menurut medis seluruh makhluk di laut itu sudah pasti halal, tapi belum tentu baik untuk kesehatan. Misalkan ada ikan-ikan yang beracun seperti ikan buntal dan sebagainya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Anza Mariza. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Fathir Rabi, yaitu berkenan dengan pentingnya penerapan harga. Rasulullah SAW bersabda, Anas Ibnu Malik berkata, pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi kenaikan harga barang-barang di Madinah. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, harga barang-barang melonjak tinggi. Tentukanlah harga bagi kami. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah lah penentu harga. Dialah yang menahan, melepas, dan memberi rezeki. Dan aku berharap menemui Allah dan berharap tiada seorang pun yang menuntutku karena kasus penganiayaan terhadap darah dan harta benda. Hadis riwayat Bukhari. Lalu dari hadis di atas dapat dipahami bahwa penerapan harga sifatnya adalah alamiah, diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah atau mengikuti hukum supply dan demand. Dapat dikatakan diserahkan kepada kesepakatan yang terjadi antara produsen dan konsumen atau penjual dan pembeli. Meskipun demikian, hendaknya kesepakatan tersebut dilakukan atas saling menguntungkan dan tidak ada potensi merupakan merugikan dan pada salah satu pihak. Lalu selanjutnya, kegiatan pemasaran syariah atau promosi pada dasarnya diperbolehkan oleh Islam karena berkaitan dengan penyampaian informasi suatu produk agar diketahui oleh konsumen. Lalu yang kedua, bersaing secara sehat, yang artinya dalam memasarkan suatu produk, seorang marketer tidak diperbolehkan menyebar keburukan produk yang dibuat oleh produsen lainnya. Secara etika, hal ini meski dilakukan untuk menjaga hubungan baik dengan produsen lain dan mematikan persaingan berjalan secara adil dan fair. Lalu kita ada penerapan pemasaran syariah, perspektif hadis pada perbankan syariah. Kertajaya dan Sula menjelaskan bahwa pemasaran syariah memiliki karakteristik yang tidak didapati pada pemasaran konvensional. Karakteristik tersebut harus dijadikan landasan filosofis, teoritis, dan praktis seorang syariah marketer dalam menjalankan aktivitas pemasaran syariahnya. Karakter yang pertama bersifat rabbaniyah,
yang artinya pemasaran syariah dibangun oleh sebuah kesadaran akan nilai-nilai ketuhanan dan religiusitasnya. Yang kedua bersifat etis, yaitu pemasaran syariah mengedepankan aspek etika, moral, dan budaya dalam seluruh aspek kehidupannya. Yang sifat ini merupakan turunan dari sifat Rabbaniyah. Lalu yang ketiga bersifat realistis, sejatinya konsep pemasaran syariah bukanlah bersifat eksklusif, fanatis, anti kemajuan dan tidak fleksibel. Sebaliknya bersifat fleksibel, berkemajuan, inklusif dan terbuka pada perubahan selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan syariah. Yang keempat bersifat humanitis, yang artinya pemasaran syariah mengedepankan relasi yang baik dengan orang lain berdasarkan pada aspek kemanusiaan yang tinggi. Lalu ada konsep dasar dalam pemasaran syariah adalah value to heart. Artinya pemasaran yang dilandaskan pada nilai-nilai agama dan dilaksanakan dengan sepenuh hati dalam segala transaksi hingga mampu memuaskan konsumen dan stakeholder. Pemasaran syariah bukanlah semata-mata kegiatan pemasaran yang sekedar menempelkan hal-hal yang bersifat spiritual dan religius sebagai pemanis kemasan. Namun, pemasaran syariah memiliki misi yang mendalam dan memiliki cangkupan luas, yaitu sebagai sebuah sistem ekonomi yang memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.